Asal-usul Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api paling aktif di dunia. Gunung yang masih aktif ini berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya, Gunung Merapi berada di Kabupaten Sleman atau bagian utara Daerah Istimewa Yogyakarta. Menjelang meletus, Gunung Merapi mengeluarkan awan putih yang sangat panas. Gumpalan awan putih ini oleh masyarakat disebut dengan nama wedus gembel. Suhu yang sangat tinggi dan awan panas ini membuatnya sangat ditakuti oleh masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Merapi. Gunung Merapi juga memiliki kisah asal-usul terjadinya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama ceritanya. Sebelumnya, tempat yang menjadi lokasi Gunung Merapi adalah dataran luas yang berupa hutanan lebat. Meskipun sangat lebat dan bisa dikatakan hutan rimba, bukan berarti tidak ada manusia yang tinggal di dalam hutan tersebut. Nun jauh di dalam hutan yang lebat tersebut, terdapat sebuah tungku peleburan besi yang selalu menyala dan sebuah rumah panggung. Ternyata ada 2 orang empu yang sangat sakti tinggal di dalam hutan tersebut. Empu tersebut terkenal sebagai pembuat keris pusaka. Mereka adalah Empu Rama dan Empu Pamadi. Tidak seperti kebanyakan empu pembuat keris lainnya, Empu Rama dan Empu Pamadi cukup menggunakan tangannya untuk menempa besi yang membara menjadi sebilah keris. Sementara itu, nun jauh di sebelah selatan dari hutan tersebut, terdapat sebuah gunung yang berada di pantai yang berbatu karang. Gunung tersebut bernama Gunung Jamur-Dipa. Gunung yang berada di pesisir selatan itu merupakan gunung yang sudah tidak aktif lagi. Batara Narada dan Dewa Penyarikan terbang di atas Gunung Jamur-Dipa. Mereka sepertinya sedang memeriksa sesuatu. Bagaimana hasil penyelidikan kalian di Gunung Jamur-Dipa? Setelah kami memeriksa Gunung Jamur-Dipa, akhirnya menjadi jelas bahwa gunung tersebut mengakibatkan Pulau Jawa miring ke selatan. Jadi, Gunung Jamur-Dipa harus dipindahkan ke dataran rendah di bagian utara. Apakah kalian sanggup mengerjakan tugas berat ini? Di sebelah utara Gunung Jamur-Dipa, terdapat sebuah dataran rendah yang berupa hutan lebat. Jadi, Gunung Jamur-Dipa bisa dipindahkan ke hutan tersebut. Hanya saja, terdapat 2 empu sakti pembuat keris yang menempati hutan tersebut. Kalau begitu, aku memerintahkan kepada kalian berdua, Batara Narada dan Dewa Penyarikan, untuk memerintahkan kedua empu itu segera pindah. Sementara itu, Empu Rama dan Empu Pamadi sedang mengamati keris yang baru saja selesai dibuatnya. Kemudian, Batara Narada dan Dewa Penyarikan turun dari langit menemui mereka. Wahai Empu Rama dan Empu Pamadi, kesaktian kalian terdengar hingga Kayangan. Batara Guru sangat mengagumi kalian berdua. Wahai Batara Narada dan Dewa Penyarikan, kami ucapkan terima kasih untuk sanjungannya yang sebenarnya belum pantas kami dapatkan. Kalau kami boleh tahu, apa yang membuat dewa hingga turun Kayangan menuju kemari? Jadi begini, jauh di sebelah selatan sana, di pesisir laut, terdapat Gunung Jamur-Dipa. Dan keberadaan gunung tersebut membuat Pulau Jawa miring ke selatan. Nah, agar Pulau Jawa tidak semakin miring, maka Gunung Jamur-Dipa harus dipindahkan ke bagian tengah Pulau Jawa yang rendah. Dan hutan ini adalah tempat yang tepat untuk memindahkan Gunung Jamur-Dipa. Batara Guru memerintahkan kedua empu yang sakti ini agar segera pindah dari hutan ini, atau Pulau Jawa akan semakin miring. Maafkan kami tidak bisa pindah dari hutan ini. Jika kami pindah, maka keris yang kami buat akan turun kualitasnya. Hanya hutan ini yang bisa membuat keris kami memiliki kualitas yang baik. Lagi pula, masih banyak tempat datar di Pulau Jawa ini selain hutan ini.
Tapi hanya hutan inilah tempat yang tepat untuk memindahkan Gunung Jamur Dipa. Batara Narada dan Dewa Penyarikan berusaha keras meyakinkan Empu Rama dan Empu Pamadi agar pindah. Sedangkan Empu Rama dan Empu Pamadi bersikeras tidak mau pindah. Baiklah, jika memang kalian tidak mau pindah dari hutan ini, apa boleh buat? Kami akan memaksa kalian. Akhirnya, setelah gagal membujuk dengan baik-baik, Batara Narada dan Dewa Penyarikan memutuskan menggunakan cara kekerasan untuk memaksa kedua empu tersebut pindah. Empu Rama dan Empu Pamadi yang bersikeras untuk tidak mau pindah segera mengeluarkan keris mereka. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Batara Narada menghadapi Empu Rama, sedangkan Dewa Penyarikan bertarung menghadapi Empu Pamadi. Pertarungan sengit berlangsung hingga malam tiba dan terus berlanjut hingga keesokan harinya. Tidak ada tanda-tanda siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Empu Rama membenturkan kerisnya ke tongkat Batara Narada. Empu Pamadi membenturkan kerisnya ke tongkat Dewa Penyarikan. Tongkat Dewa Penyarikan hancur seketika. Batara Narada dan Dewa Penyarikan kembali ke langit, menghadap Batara Guru melaporkan kegagalan mereka dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada jalan lain. Kalian harus memindahkan Gunung Jamur Dipa sekarang, meskipun akan menimpa dua empu tersebut. Batara Narada dan Dewa Penyarikan akhirnya mengangkat Gunung Jamur Dipa dan membawa terbang menuju ke hutan tempat kedua empu sakti membuat keris. Tidak lama kemudian, Empu Rama dan Empu Pamadi melihat sebuah benda besar jatuh dari langit ke arah mereka. Gunung Jamur Dipa pun telah berpindah tempat. Namun, pada bagian puncak gunung muncul kawah dan mengeluarkan asap putih. Kedua empu sakti pembuat keris itu mati seketika tertimpa Gunung Jamur Dipa. Gunung Jamur Dipa jatuh tepat di atas tungku perapian tempat kedua empu sakti tersebut memanaskan besi. Tungku perapian itulah yang membuat Gunung Jamur Dipa mengeluarkan asap putih dari kawahnya. Lama-kelamaan, Gunung Jamur Dipa akhirnya lebih dikenal dengan nama Gunung Merapi.